Tersangka dugaan pemerasan tenaga kerja asing, sekaligus mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan, Haryanto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, pada Rabu, 18 Juni 2025. Usai diperiksa, Haryanto mengaku masih ditanya hal normatif oleh penyidik KPK. Kali ini bahas apa aja Pak? Sedikit aja Pak. Biasa. Nanti ini dengan penelitian kita. Biasa kita normatif aja. Sama kayak yang kemarin Pak atau gimana? Kuasa hukum Haryanto, Eri Gunari menerangkan kliennya diperiksa KPK sebagai tersangka, dan akan menjalani pemeriksaan pada pekan depan sebagai saksi. Selain itu, Eri memastikan bahwa kliennya tidak mengajukan pra-peradilan. Sama kayak kemarin ya, ini kan pemeriksaan BAP lanjutan ya, sebagai tersangka. Ini hanya melengkapi saja. Bahkan nanti mungkin di minggu depan diperiksa sebagai saksi dulu. Oh, berarti bakal dipanggil lagi Pak di KPK? Sebagai saksi untuk minggu depan. Hari ini sebagai tersangka. Hari ini sebagai tersangka. Ya. Bakal ngajuin pra-per nggak Pak? Enggak, kita sangat kooperatif dengan KPK. Seperti diketahui, Haryanto merupakan salah satu dari 8 tersangka ditetapkan KPK dalam kasus pemerasan pengurusan izin rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kemenaker. KPK menyebut staf ahli Menaker bidang hubungan internasional, Haryanto menerima uang sekurang-kurangnya 18 miliar rupiah dalam kasus ini. Lantas, apakah Haryanto sudah mengembalikan uang tersebut? Kira-kira Bapak udah mengembalikan uang juga? Kan termasuk salah satu penerima yang besar gitu. Nah, kalau itu sepanjang pengetahuan saya karena masih baru ya, ada yang hanya udah disita oleh KPK saja ya gitu. Kalau untuk kelanjutannya itu hanya klien yang tahu kan ya, bukan kuasa hukum. Haryanto tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu sekitar pukul 10. Dan meninggalkan gedung tersebut pada pukul 14:50 waktu Indonesia Barat. KPK memeriksa Haryanto selaku Direktur PPTKA Kemenaker periode 2019 hingga 2024, dan Dirjen Bina Penta Kemenaker periode 2024 hingga 2025. Haryanto dicecar KPK dengan pertanyaan mengenai cara menerima uang hasil pemerasan dari agen tenaga kerja asing. Sebelumnya, KPK pada 5 Juni 2025 mengungkapkan identitas 8 tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyu, Jamal Syodikin, dan Alfa Esyad. Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 mengumpulkan sekitar 53,7 miliar rupiah dari pemerasan pengurusan RPTKA. Diketahui, RPTKA merupakan persyaratan harus dipenuhi tenaga kerja asing agar bisa bekerja di Indonesia. Bila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar 1 juta rupiah per hari. Dengan begitu, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka. KPK mengungkapkan kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009 hingga 2014, kemudian dilanjutkan Hanif Dakiri pada 2014 hingga 2019, dan Ida Fauziah pada 2019 hingga 2024. Ketiga menteri tersebut merupakan Ketua Umum dan kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.